Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ngambil judul tentang menjadi ahli sholawat. Ada enggak sih sahabat Nabi yang banyak membaca sholawat? Kira-kira pernah dengar enggak, Pak? Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis Hasan, menurut Imam Hakim di dalam Mustadrak, ini adalah hadis sahih. Di situ ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini gurunya Utsman bin Affan di dalam hafalan Al-Quran. Jadi di antara jalur riwayat hafalan Quran, kalau yang dari jalur Kudus, Kiai Arwani Kudus, nanti ngambil dari gurunya Kiai Munawir Krapyak Jogja, terus sampai dari sahabat Utsman bin Affan, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay ini ahli Quran, tetapi juga ahli sholawat. Di dalam hadis itu Ubay bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni aktsirus salata alaika." Sesungguhnya aku memperbanyak salawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati. Bagusnya berapa banyak saya baca salawat untukmu. Apa jawab Nabi? Masyita. Mangga. Semaumu berapa saja. Kultu Ubay, aku berkata, kata Ubay bin Ka'ab, ar-rubu. Saya akan baca sholawat 1/4 malam. Jadi kalau semalam 8 jam dihitungnya, saya akan baca sholawat selama 2 jam dalam 1 malam. Dilarang oleh Nabi? Tidak. Apa kata Nabi? Masyita, mangga, sekehendakmu. Wa in zitta fa wa khairun lak. Tapi kalau ditambah sholawatnya akan bertambah kebaikannya. Nah, ini kata Nabi. Kemudian sahabat Ubay nambah lagi, ya Rasulullah, saya semalamnya 2/3 malam sholawat. Nabi jawabannya masih sama, mangga. Tapi kalau lebih banyak sholawatnya lebih baik. Kemudian Ubay mengatakan, fanisbu. Ya Rasulullah, saya semalam akan baca sholawat sebanyak 1/2 malam. Kalau 1 malam itu dihitung 8 jam, saya 4 jam baca sholawat saja kepadamu. Nabi membolehkan. Sampai kemudian karena Nabi masih mengatakan in zitta fa wa khairun lak. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Akhirnya kata sahabat Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka sholati kullaha. Saya akan menjadikan seluruh malam saya dengan sholawat. Jadi kalau jumlah malam itu terhitung 8 jam, Ubay bin Ka'ab di hadapan Rasulullah mengatakan, saya akan baca sholawat selama 8 jam tiap malam. Apa dilarang oleh Nabi? Tidak. Nabi mengatakan, idzan tukfa hammak. Jika demikian, kau akan dicukupkan dari segala kesusahan. Enggak akan susah. Wa yughfar laka dzanbak. Kau akan diampuni, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini hadis sahih yang menceritakan seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Dia baca sholawatnya semalam sampai 8 jam. Jadi boleh saja. Bahkan kata Nabi, akan diampuni dosanya, akan dikabulkan hajatnya, dan dijaga dari fitnah dunia dan akhirat. Nah ini ya, jadi kalau memang kuat silahkan saja. Dan diantara orang yang baca sholawat sampai 8 jam itu Kiai Zaini Abdul Ghani yang dari Kalimantan. Itu sholawatnya saja 8 jam, belum baca Qur'annya, belum sholat malamnya dan lain sebagainya. Atau gimana ikhtiarnya, usahanya? Ya beliau ikhtiar juga, jual beli berlian dan lain sebagainya, bahkan kaya raya. Sedekahnya itu 1 bulan sampai 500 juta itu. Nah jadi clear ya bahwa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibolehkan oleh Nabi, bahkan sampai kalau kuat 8 jam 1 malam silahkan saja. Ini hadisnya hadis sahih. Jadi ada sahabat namanya sahabat Ubay bin Ka'ab curhat kepada Nabi, konsultasi kepada Nabi. Kata Nabi, masyikta, semampumu, silahkan saja bebas baca sholawat. Wa in zitta fa khairun laka. Tapi kalau ditambah sholawatnya akan ditambah kebaikan. Kalau dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di situ disebutkan setiap kali kita baca 1 sholawat maka diampuni 10 dosa, dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, dicatat 10 kebaikan, diangkat 10 derajat. Nah ini betapa hebatnya sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus, saya baru pesan ini kitabnya, Kaifa takunu goniyan, bagaimana kalian menjadi kaya. Itu ada di antaranya itu nomor 7, as-salatu ala nabi, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan waradat ahaditsun katsirah anhu bi asanidin qawiyah. Banyak hadis-hadis dengan sanad-sanad yang kuat yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat ini adalah sababun liqada'il hajat, menjadi sebab hajat kita dikabul, wa taisiril arzaq, dan dimudahkan mendapatkan rezeki baik lahir maupun batin. Faman arada yukfa hammah wa yushal rizqah, maka hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditulis wa yaj'al lahu minha kulla yawmin ma la yaqillu an salasumi'ah. Setiap hari jangan kurang dari 300 kali sholawat. Ini kata Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus. Ini juga pendapat kalau nggak salah Imam Abu Thalib Al-Makki. Jadi disebut banyak bersolawat minimal sehari 300 kali. Wa in zada fahuwa afdal. Kalau lebih itu lebih utama. Wa khassa yaumal jum'ah wa lailatiha, terutama hari ataupun malam Jumat. Nah ini ya, jadi
Salawat kepada Nabi Muhammad SAW ini salah satu sebab liqada'il hajat. Kita punya hajat mudah dikabul. Wa taysiril arzaq. Rezeki-rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barokah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk pengantarnya. Kalau ada pertanyaan tentang salawat kepada Nabi silahkan. Mangga. Kalau belum ada ya. Kalau belum ada, mungkin saya bagikan ini saja ya. Saya bikin nazoman, nanti silakan dibagikan saja. Punten, Pak. Cara bacanya kita baca ininya dulu Arabnya ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Coba kita bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi cara membacanya seperti tadi. Kita bersama-sama saja baca nazomannya ya. Yuk kita sama-sama. Manqabah ke-31 Syamsul Qadir berziarah 40 hari di makam Nabi, mencium tangannya yang suci. Manqabah ini tentang cinta pada Rasul yang mulia, lisan basa bersolawat, tubuh iti badan taat. Syamsul Qadir cinta Nabi, bukti doa dibacanya, mohon rizki memandang wajah Nabi dalam mimpi dan sadarnya. Banyak salawat dibacanya, bukti cinta pada nabinya. Wasyairul khairat disusunnya, juga salawat lainnya. Sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya pada Rasulullah, aku banyak bersolawat, sebaiknya berapa banyak? Rasulullah menjawabnya, silakan saja semaunya, semakin banyak sholawatnya makin baik akibatnya. Semalam boleh 2 jam, boleh juga 4 jam, boleh juga semalaman 8 jam sholawatan. Bila itu dilakukan dapat segala kebaikan, dilindungi dari fitnah dunia dan akhiratnya. Demikian hadis sahih menurut Imam Hakimnya, disebut juga hadis hasan menurut Imam Tirmidzi-nya. Kesibukan bersolawat sebab futuh paling agung. Banyak ulama ahli ma'rifat usul dengan banyak solawat. Rasulullah itu cahaya meliputi alam semesta, jadi sebab bahagia di dunia dan akhirat.
Para wali belum ma'rifat pada Allah sebenarnya, bila belum berma'rifat pada Rasul kekasihnya. Salawat itu amalan banyak berkah di dalamnya. Pertama, satu salawat mendapat 10 rahmat. Rahmat itu maksudnya ada 2 kandungannya. Dikabulkan hajat-hajatnya, dijauhkan bencananya. Kedua, banyak sholawat dengan Nabi paling dekat, itu di hari kiamat saat makhluk butuh syafaat. Di akhirat ada telaga haudun Nabi namanya, siapa minum airnya takkan haus selamanya. Ketiga, sholawat sekali mendapatkan 10 rahmat, 10 dosa dihapusnya, 10 derajat diangkat. Artinya ahli sholawat mendapatkan banyak manfaat, dihapus dosa-dosanya, juga tinggi kedudukannya. Bila dosa diampuni, ilmu mudah didapatnya, karena cepat hafalannya, juga cerdas pikirannya. Keempat, bersolawat, rezeki dan barokah banyak, dikabulkan hajat-hajat, dihilangkan susah gelisah. Imam Suyuti bersolawat 5.000 kali seharinya, itu dawam dibacanya, menulis 600 kitabnya. Imam Ali Khawas bersolawat 20.000 kali seharinya, Imam Syarani muridnya 23.000 seharinya. Rabi'ah al-Adawiyah terkenal sufi mahabbahnya, setiap hari solawatnya 25.000 bilangannya. Mari baca sholawat, jangan lupa tiap harinya, berapa kali saja bilangannya, terus seumur hidupnya. Bila orang bersolawat, namanya disebut malaikat di hadapan Nabi Muhammad, semoga dapat syafaat. Siapa baca sholawat 1.000 kali seharinya, maka sebelum wafatnya dapat berita masuk surganya. Perbanyaklah sholawat, apapun bentuk sholawatnya, itu pesan Syekh Murabbi kepada seorang muridnya. Sholawat itu jadi hijab, tak terlihat yang mau jahat, makhluk nampak atau gaib tak melihat berkah sholawat. Nah ini jadi sholawat tadi sehari minimal 300 kali. Sholawatnya apa saja? Mangga. Ini dicontohkan misalnya sholawat Bani Hashim boleh. Ini sholawat dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Sholawat Jibril boleh, yang gampang ya, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang pertama kali dibaca oleh malaikat Jibril. Atau sholawat ummi juga boleh. Sholawat ummi ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu ada satu kitab namanya Ad-Durrun Nafis, ditulis pada abad 17. Di kitab itu dituliskan bagian-bagian tengah, siapa yang bisa baca sholawat ummi
sebanyak 10.000 kali setiap malam. Niatnya karena Allah, karena salawat diperintah Allah, dan karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dia bisa rutin selama 2 tahun, maka insya Allah dia akan ma'rifat kepada Allah, dekat dengan Allah, dan menjadi muridnya Rasulullah SAW. Itu ditulis dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Jadi boleh nanti sholawat apa saja tadi, minimal seharinya 300 kali. Lebih banyak lebih baik. Kalau sehari 1000 kali, sholawat apapun, siapa yang baca sholawat sehari 1000 kali, lam yamut, kata Nabi, dia tidak akan wafat hatta yubashir bil jannah, sehingga dia diberi kabar gembira akan masuk ke dalam surga. Jadi tenang nanti. Nah ini ya, jadi salawat ini bebas. Mau berapa kali, minimal 300 kali. Bacaan salawatnya seperti apa silahkan. Ada yang panjang, ada yang pendek, karena jenis salawat ini ada sampai 12.000 lebih. Ada sholawat munjiyat, sholawat syifa, sholawat tafriji, sholawat macam-macam itu ya. Sholawat azimiyah, sholawat fatih, sholawat ibrahimiyah. Nah ini intinya bersolawat ini adalah menjalankan perintah Nabi, dan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersolawat tadi hajatnya mudah dikabul, rezekinya dimudahkan, dan baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Banyak orang-orang yang bahkan kisah-kisah itu banyak. Misalnya orang tukang judi, ada tukang judi, disarankan sudah kalau memang belum bisa berhenti judi sambil baca sholawat. Dia baca sholawat, dan alhamdulillah hatinya kemudian jadi taubat, tidak mau judi lagi, jadi mau sholat ke masjid. Nah itu barokah sholawat kepada Nabi SAW. Bahkan ada seorang bintang film Hollywood, punten ya, pemain film blue film, pemain film porno, seorang perempuan artis. Waktu itu dia mau memerankan Robiah Al-Adawiyah. Dia baca sejarahnya Robiah itu siapa, seorang sufi, amalannya apa saja, sikapnya setiap hari kayak apa, dipelajari sejarah hidupnya. Sampai Robiah ini sehari baca sholawatnya sampai 25.000 kali. Maka untuk menjiwai peran sebagai Robiah, artis ini baca sholawat sehari 25.000 kali. Bukan karena yakin, bukan karena iman kepada Nabi, bukan karena cinta, tetapi karena ingin main filmnya menjiwai itu sebagai Robiah. Tetapi berkah sholawat, ketika dia baca sehari 25.000 kali, dia mimpi bertemu Rasulullah SAW dan kemudian bertaubat, tidak mau lagi menjadi artis panas, dia taubat. Nah ini jadi sholawat ini bisa menjadi jalan seseorang untuk taubat, karena Rasulullah ingin memberikan syafaat, dan jalan untuk memberi syafaat itu orang itunya harus taubat dulu. Kalau syafaat di akhirat, kecuali hanya syafaat di dunia, bantuan di dunia.
Banyak juga ada seorang pengusaha, usahanya hancur, kemudian dia kebetulan non-muslim, Cina. Dia datang kepada seorang kiai, kiai itu menyuruhnya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering dibaca sehingga kemudian dia kembali kaya raya, maju kembali. Jadi sholawat ini pokoknya untuk dunia dan akhirat. Karena tadi dalam hadis sahih, sholawat, satu sholawat saja kita baca, maka 10 derajat kita diangkat. Kalau kita baca 1000 sholawat, maka 10.000 derajat kita diangkat. Ada seorang dosen, teman saya, punya kontrakan 16 kamar di daerah Ledeng itu ya, daerah sana. Waktu itu baru selesai COVID, sehingga belum ada satupun kamarnya yang ngontrak. Dia bertanya gimana caranya supaya kamarnya ini ada yang ngontrak. Kata saya, bacalah sholawat kepada Nabi sehari 1000 kali saja. Kata dia, beratlah 1500 kali saya bisa, nanti istri saya 500 kali. Kata saya, ya tidak masalah, itu sama 1000 kali. Dia baca, kemudian 2 minggu kemudian ketemu lagi, saya tanya gimana kontrakannya. Alhamdulillah sudah terisi setengahnya. Berarti 8 kamar. Kalau 8 kamar kali kamarnya 500 saja udah kelihatan 4 juta. Gimana katanya supaya penuh ini kamar kontrakannya? Teruskan saja baca sholawatnya. Dia terus baca. Sebulan kemudian ketemu lagi, saya tanya gimana kontrakannya? Kata dia, alhamdulillah sudah penuh dan sudah menolak orang yang ingin kontrak. Nah ini jadi sholawat itu memang luar biasa. Ada seorang mahasiswi, dia tes beasiswa BCA ya, BCA itu Bank BCA. Itu kan yang diterima hanya 100 orang. Sementara yang daftar itu berapa ribu itu saya lupa. Yang dapat hanya 100 orang. Dia baca sholawat sehari 1000. Dari daftar sampai pengumuman sekitar 3 bulan. Alhamdulillah pas pengumuman dia mendapatkan beasiswa itu. Jadi banyak banget gitu ya kisah orang-orang yang dengan sholawat ini menjadi jalan kemudahan. Bahkan Nabi Adam ketika diturunkan dari surga bertaubat kepada Allah, minta ampun, beristighfar, belum diampuni sampai menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi Adam berkata, bihaqqi Muhammadin ighfirli. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad ampuni aku. Allah bertanya, wahai Adam, kamu tahu Muhammad dari mana? Ya Allah, saya pernah di dalam surga. Ketika berada di dalam surga, saya melihat ke atas arasy. Di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namamu berdampingan dengan nama Muhammad. Pastilah Muhammad ini sosok yang istimewa bagimu. Sadaqta ya Adam. Betul wahai Adam. Jadi disebutkan, ini saya bawa kitab ini ditulis oleh kiai dari Indonesia, dari Surabaya. Dia waktu sakit keras menulis kitab ini 5 jilid. Yang saya bawa ini jilid 1, 350 halaman. Jadi 5 itu berarti 1000 halaman lebih ya, 1500 halaman lebih. Itu ditulis pada saat dia sedang sakit. Dan beliau termasuk salah satu ahli sholawat.
salah satu ahli sunut, ketika Habib Umar Al-Hafidh pernah mengatakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah dia sebut adalah kiai yang menulis kitab ini. Nah ini jadi keutamaan sholawat ini memang luar biasa ya. Sudah bahkan orang yang biasa saja jadi istimewa. Ada di daerah Purwokerto seorang yang kerjanya tuh tukang kuli panggul di pasar. Dari pagi sampai sore dia di pasar. Kalau ada ibu-ibu beli beras sekarung nggak kuat diangkat, bapak itu suka ngangkutin. Kadang dikasih uang berapa saja siap. Pekerjaannya tukang kuli panggul. Tetapi kenapa ketika dia wafat dikuburkan, setelah dikubur 9 tahun kemudian cucunya meninggal dunia, cucunya ini mau dikuburkan di sebelah kuburannya. Digali, jadi sudah 9 tahun dikubur nih orang ini ya, namanya Mang Darjo. Digali ternyata bambunya itu masih seger. Sehingga orangnya penasaran yang menggali. Coba digali lagi. Akhirnya dilihat Mang Darjonya itu ya. Mayat Mang Darjo yang sudah dikubur selama 9 tahun. Kain kafannya tidak robek sedikit pun, masih putih. Dan tubuh Mang Darjo tidak berubah sedikit pun. Seperti baru dikuburkan. Padahal sudah 9 tahun dikubur. Lalu ditanyakan kepada kiai setempat, apa amalan Mang Darjo ini? Dia bukan ustadz, bukan kiai, tapi kok dijaga oleh Allah. 9 tahun dikubur, biasanya kan 1 minggu saja perutnya itu membusung gitu. Kemudian ya inilah hancur ya. Tapi ini 9 tahun masih utuh. Kata kiai itu, Mang Darjo itu punya amalan, dia tidak bisa tidur kalau belum baca sholawat 16.000 kali. Itu padahal tukang kuli panggul. Dimuliakan ya tubuhnya sampai tubuhnya dijaga. Walaupun bukan tubuh ini yang akan dibangkitkan di akhirat, bukan. Nanti akan ada tubuh baru. Bukan tubuh yang seperti ini kita dibangkitkan, tergantung amalan. Kalau ahli surga dibangkitkan sebagai orang muda. Walaupun usianya sudah meninggal dalam usia 100 tahun. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, para penghuni surga itu disambut oleh malaikat. Antum tasyabuna wala tahramuna fiha abada. Kalian akan muda dan tidak akan pernah menjadi tua selamanya. Jadi kalau ahli surga walaupun meninggalnya usia 100 tahun dibangkitkan dalam usia pemuda atau pemudi. Antum tahyawna wala tamutuna fiha abada. Kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati. Antum tasihuna wala tasqomuna fiha abada. Kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Antum tana'amun wala tu'azzabuna fiha. Kalian akan merasakan nikmat dan tidak akan pernah merasakan derita selamanya. Itu sambutan malaikat penjaga surga kepada orang-orang yang akan masuk surga. Jadi ibu atau bapak ketika usianya sudah lansia, lanjut usia, kadang-kadang karena satu kecelakaan ada yang punten misalnya kakinya patah jadi tinggal satu. Ketika dia masuk surga bukan dibangkitkan dengan tubuh itu. Dia diberi tubuh baru yang sempurna dan usianya usia pemuda. Sebaliknya, kalau amal-amalnya tidak baik, dia dibangkitkan macam-macam ya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, seperti dalam surat Toha.
Ada yang terbalik, kepalanya di bawah, kaki di atas, seperti dalam surat Al-Mulk. Dalam surat Al-Mulk. Ada yang juga yang dibangkitkan sebagai binatang-binatang sebagaimana karakternya waktu hidup, seperti dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini intinya adalah saya mengajak mari kita bersolawat setiap hari. Bisa diatur masalah waktunya. Kadang-kadang saya kalau ngajar di kampus, mahasiswanya misalnya diskusi, kita bisa menggunakan tasbih. Baik yang 100 maupun tasbih digital, kita bisa bersolawat. Atau kalau kita lagi belajar juga, dosen menerangkan, saya bisa sambil bersolawat. Ibu-ibu mendengarkan pengajian bisa sambil bersolawat. Kita naik kendaraan, saya setiap Senin pagi berangkat dari Bandung perjalanan menuju Tasik, itu bisa bersolawat. Pulangnya, biasanya saya hari Kamis pulang, Kamis sore. Di perjalanan itu bisa sambil bersolawat. Karena da'watul musafir mustajab, kata Nabi. Doanya orang yang sedang musafir dalam perjalanan itu mustajab. Doa yang terbaik adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika bersolawat kita mendoakan Nabi Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat pada Nabi. Limpahkan rahmat itu kabulkan hajatnya, jauhkan dari bencana. Ketika kita baca salawat, maka Nabi menjawab salawat kita. Allahumma salli ala fulanah, misalnya. Ya Allah, berikan rahmat kepada ibu fulanah. Selama kita bersolawat, maka ada malaikat yang mendoakan kita. Semakin lama bersolawat, maka malaikat itu juga terus mendoakan kita. Begitu kita berhenti bersolawat, malaikat itu pun berhenti mendoakan kita. Nah, jadi solawat minimal sehari 300. Kalau sehari bisa 1000, kata Nabi tidak akan meninggal dunia, melainkan diberi kabar gembira dulu dia akan masuk surga. Semakin banyak solawatnya, seperti sabda Nabi kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, masyikta, mangga berapa kali saja bersolawatnya, wa in zitta fa huwa khairun laka. Kalau ditambah bacaan solawatnya, ditambah banyaknya, ditambah waktunya, maka akan bertambah pula kebaikannya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada pertanyaan mah enggak, silakan ya. Ada enggak kira-kira? Ya? Oh, sesi berikutnya. Jam berapa kira-kira pertanyaan? Oh, tutup dulu. Baik. Untuk pemaparan cukup dulu. Enggak, kalau ada pertanyaan.